ولهم عذاب مقيم كلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali dengan saya Muksid Haitami di channel Muksid Haitami. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di sekitar Ka'bah di Masjidil Haram dapat kita laksanakan, dapat kita lihat bagaimana orang-orang sedang melaksanakan ibadah tawaf di Ka'bah Masjidil Haram, meskipun dengan pemandangan yang sungguh sangat luar biasa, di luar dugaan, di luar kebiasaan. Kalau kita melihat bagaimana kondisi tawaf ketika sebelum pandemi, Masya Allah, tidak ada celah sedikit pun di sekitar Ka'bah, ya, di sekitar Hijr Ismail, di sekitar Maqam Ibrahim, terlebih di sekitar Hajar Aswad. Semua orang penuh sesak berlomba-lomba untuk mencium Hajar Aswad. Nah, kali ini kita melihat pemandangan yang Masya Allah sangat-sangat lengang sekali, ya. Boleh dikatakan bahwa mereka yang bisa melaksanakan tawaf pada saat ini, melaksanakan umrah pada saat ini, mungkin adalah mereka orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci dan melakukan ziarah di Madinah Al-Munawwarah, di makam baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu calon tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai informasi bahwa per hari ini ada grup keberangkatan jemaah umroh dari Indonesia, berarti grup ke-7, ya, semenjak 1 November 2020. Ada sampai dengan saat ini berarti ada 7 grup yang sudah berangkat dari Indonesia, ya, ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh dengan berbagai keterbatasan. Seperti yang Bapak Ibu sobat sekalian lihat atau saksikan di video-video saya sebelumnya, bahwa ketat sekali peraturan umroh saat pandemi ini. Mulai dari keberangkatan, ya, dari Jakarta kita harus swab, dibuktikan dengan surat yang berasal dari dokter atau dari rumah sakit. Lalu kita harus betul-betul menjaga prokes, ya, protokol kesehatan. Setelah sampai di sana pun betul-betul harus menjalankan protokol kesehatan dan bahkan di swab ulang, ya. Dan yang lebih lebih harus kita terima, yaitu bahwa ketika kita sampai di Hotel Mekah, kita harus karantina selama 3 hari. Mau nggak mau, walaupun kita sudah sampai di Mekah, gitu ya, kita sudah di depan mata, Ka'bah itu sudah di depan mata, Masjidil Haram sudah di depan mata, tetapi kita dilarang, kita dibatasi oleh peraturan bahwa kita tidak boleh langsung menuju ke haram. Kita harus karantina dulu di hotel, di kamar sampai betul-betul 3 hari, lalu setelah itu kita swab, ya, di swab, tes swab oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini, ya, yang bekerja, yang melaksanakan swab itu dari pihak Kementerian Kesehatan Arab Saudi bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Baik Bapak Ibu sekalian, para tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga bisa melihat bagaimana pemandangan dari atas, ya. Dari atas video ini saya ambil sumbernya dari Makkah Live, ya, Makkah Live, sebagai rasa pengobat kangen bagi kita semua yang barangkali sudah harus berangkat ke Tanah Suci, tapi karena mungkin terkendala oleh umur, gitu ya, oleh usia, jadi tidak bisa berangkat. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian seperti biasa, karena memang saya ini sebagai seorang tour leader umroh, sebagai seorang mutawif juga, artinya banyak pengalaman-pengalaman yang sudah saya rasakan, dan dengan sharing seperti ini mudah-mudahan teman-teman yang mungkin ingin menjadi seorang tour leader atau mutawif
bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah, dan juga para ibu bapak yang akan melaksanakan ibadah umroh ataupun haji juga bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang saya sharingkan di sini, gitu ya. Jadi ketika kita sudah berniat untuk melaksanakan ibadah umroh, ya, ke tanah suci yang kita lihat, masya Allah, bagaimana kondisi di sana itu, kita betul-betul tidak boleh melakukan satu kezoliman, apalagi banyak, ya. Kenapa? Karena memang di sana, di tanah suci itu adalah kehidupan akhirat. Banyak orang yang memang melakukan sesuatu yang zalim kepada orang lain, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, itu langsung dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tidak menakut-nakuti, saya juga tidak memberikan efek ketakutan kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi faktanya memang demikian. Ya, faktanya memang demikian gitu. Apa yang saya alami selama ini, banyak kejadian yang memang menimpa sebagian daripada jamaah yang saya bawa. Ya, terutama di sini yang ingin saya sharingkan pada kesempatan kali ini adalah bahwa bahayanya memiliki sifat sombong di dalam diri kita. Ketika kita menginjakkan kaki di tanah suci, maka buanglah sifat-sifat sombong yang ada dalam diri kita, sifat-sifat ujub, sifat-sifat takabur, dan sifat-sifat negatif yang lainnya. Ya, karena kalau misalkan tidak kita singkirkan, tidak kita buang, dan itu ada dalam diri kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang menghambat ibadah kita di tanah suci. Satu contoh, ada satu pengalaman jemaah yang memang umroh itu sudah berulang kali. Artinya secara zahir dia sudah hafal kondisi Mekah, Madinah gitu ya. Tata cara ibadahnya dia sudah mengerti. Kenapa? Karena dia sudah sering banget melaksanakan ibadah umroh. Satu ketika saya bilang kepada jamaah, para bapak ibu sekalian, tolong yang tertib. Artinya mohon untuk mengikuti arahan, saya bilang begitu. Ya, pada saat mau tawaf saya bilang tolong ibu jangan terpencar. Gitu ya. Pada saat mau sa'i saya bilang tolong kita semua bekerja sama-sama kita berjamaah melaksanakan ibadah, jangan ada yang sampai menyendiri atau sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Ya. Ternyata ada satu jamaah yang bilang ke saya begini, Ustaz, saya sendiri aja ya. Saya udah hafal kok tawaf, sa'i, saya udah hafal karena saya udah sering kesini. Dia bilang begitu. Lalu pada saat kita melaksanakan tawaf, memang kita tidak bertemu dengan jamaah tersebut. Ya, kenapa? Karena memang dia sudah sejak dari awal bilang seperti itu. Saya udah sendiri aja, Ustaz. Saya memang udah sering kesini gitu ya. Saya hafal gitu. Dia bilang begitu. Lalu pada saat selesai tawaf, kita menuju ke arah sa'i, ke tempat sa'i. Nah, kita selesai melaksanakan sa'i, ya. Jadi sa'i itu 7 balikan ya. Dari Bukit Sofa, kita mulai sa'i itu dari Bukit Sofa ya. Lalu ke Bukit Marwah, itu jaraknya sekitar 500 meter. Nah, itu dihitung 1. Nah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, balik lagi itu dihitung 2. Ya. Jadi bolak-balik sekitar 950 meteran lah gitu ya. Tempat sa'i itu. Nah, pada saat kita semua rombongan sudah selesai melaksanakan sa'i, ternyata jamaah yang tadi bilang di awal mau sendiri itu, karena sudah hafal dan lain sebagainya, itu belum kelihatan ya. Ya, jadi kita selesai tahalul gitu ya di Marwah, di Bukit Marwah kita selesai tahalul. Lalu kita berkumpul di situ ya, berdoa. Kemudian biasa setelah selesai tawaf sa'i itu kan kita merasa pegel-pegel kaki gitu. Kita biasa duduk-duduk begitu ya di situ, lalu ada yang selonjoran, ada yang istirahat, ada yang ngambil air zam-zam untuk minum, ada yang juga ambil wudhu gitu ya. Nah, si ibu itu, si jamaah tersebut tuh nggak ada gitu. Pas sudah lama kita menunggu, baru dia selesai. Saya tanya, ibu kok lama gitu, padahal kan tadi sendiri. Iya Ustaz, saya baru selesai sa'inya, bilang gitu ya ke saya. Memang berapa kali sa'inya? Ya sama katanya. Kok lama? Saya tanya kan, saya penasaran gitu. Emang ibu berapa? Gimana sa'inya? Dia bilang gini, saya sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa dihitung 1. Masya Allah, saya bilang ibu kalau itu bukan 7 balik tapi 14 balik. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sahabat sekalian. Kalau ada saja sedikit rasa sombong dalam diri kita, maka ada aja
kejadian yang dapat menimpa kita semua. Barangkali itu saja video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.